Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmanusi, saya dari kelas A Biologi, program studi biologi. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur organ reproduksi pada tumbuhan, yang dimana terdapat poin yang pertama, siklus reproduksi dan asal sporofit. Nah, sporofit menghasilkan sel khusus yang disebut sporofit yang menjalani produksi meiosis spora haploid. Spora berkecambah untuk membentuk gametofit. Di dalamnya gamet diproduksi. Gamet berfungsi untuk membentuk zigot diploid dari mana embrio atau sporofit mudah berkembang. Kemudian pada kebanyakan petridofit, spora hanya satu ukuran diproduksi. Tanaman jenis ini dideskripsikan sebagai makhluk homospora. Setiap spora memiliki potensi untuk berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur dan sperma. Sebaliknya, sporofit dari beberapa petridofit dan semua tumbuhan berbiji menghasilkan spora dan ukuran dengan potensi berbeda yang disebut mikrospora dan megaspora. Kemudian di sini ada reproduksi pada Gymnospermae, yang dimana reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa. Terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengandung megasporangia, di mana megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporangia, di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuksari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Nah, pada tumbuhan runjung Megasporangium multiseluler disebut nukleus dalam literatur yang lebih tua, dan integumen penutup tunggal terdiri dari bakal biji. Meiosis terjadi di megasporosit terletak di dalam Megasporangium, menghasilkan biasanya dalam tetrad linear megaspora. 3 diantaranya membatalkan, sisanya berkembang menjadi megatofit. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membela berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa tahun, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang, seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian ada reproduksi dalam Angiospermae, di mana bunga adalah ower adalah tempat reproduksi seksual di Angiospermae. Meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerjut kebanyakan Gymnospermae, bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal. Lebih terspesialisasi tinggi dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Bukti dari rekaman fosil menunjukkan bahwa bahwa berbagai bagian mulut berevolusi dari daun nenek moyang mereka. Kemudian meiosis terjadi di dua bagian bunga yang berbeda, kepala sari dan bakal biji. Pada kepala sari terjadi pada meiosis mikrosporosit atau kadang-kadang disebut meiosit, yang terkandung dalam mikrosporangia yang menghasilkan mikrospora. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuksari yang setelah perkecambahan berkembang menjadi gametofit jantan, biasanya disebut mikrogametofit. Kemudian meiosis juga terjadi pada megasporosit. Salah satunya terkandung di setiap ovula yang sedang berkembang. Megasporosit tertutup dalam jaringan vegetatif, yaitu nukleus, dibatasi oleh satu atau dua integumen ovular. Paling umum pada Angiospermae seperti pada tumbuhan runjung, meiosis menghasilkan pembentukan tetrad linear megaspora berorientasi pada bidang yang sejajar dengan sumbu panjang ovula. Kemudian perkembangan benih di Angiospermae. Nah, setelah selesai pembentukan dinding, endosperm menjadi jaringan seluler menutupi embrio yang sedang berkembang dan menjadi sumber nutrisi langsungnya. Pengangkutan nutrisi ke dalam kantung embrio dan endosperm dari jaringan sporofit, misalnya dari integumen ovular, biasanya bersifat apoplastik melalui transfer sel. Transfer nutrisi antara endosperm dan embrio bagaimanapun dapat berubah apoplastik ataupun simplastik melalui plasmodesmata.
Kemudian ovula dan kantong embrio bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Pembagian pertama zigot biasanya melintang tetapi terkadang miring, menghasilkan sel apikal dan basal. Sel biasa relatif besar dan sangat vakuol. Keturunannya menimbulkan suspensor yang melekat pada ujung mikropilar kantung embrio. Daerah pusat berdiferensiasi sebagai jaringan provaskular dan akhirnya meluas ke kotiledon. Kotiledon primordia berkembang di kedua sisi ujung distal proembrio berbentuk kubah yang dengan sitokinesis lanjutan menjadi meluas dan dalam beberapa taksa berbentuk hati. Daerah apikal yang tidak berdiferensiasi antara kotiledon primordia menjadi meristem apikal dari tunas yang baru dan daerah serupa tepat di atas suspensor berdiferensiasi sebagai meristem apikal dari akar yang baru jadi. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ada gambar A, B, C, dan E. Kemudian kita masuk pada perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih, di mana buah adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti itu berkembang dari hipogini bunga di mana ovarium lebih unggul. Sebuah buah agregat adalah bunga yang terdiri dari beberapa atau banyak karpel bunga tunggal seperti stroberi atau raspberry. Banyak buah terdiri dari ovarium yang menyatu dari beberapa bunga ke banyak seperti murbei atau nas-nas. Selain itu, jika buah-buahan ini terdiri dari FL bagian mulut selain karpel yang disebut buah aksesori, misalnya apel adalah buah aksesori sederhana karena berkembang dari ovarium inferior yang tertutup oleh wadah yang menjadi bagian dari buah yang matang. Kemudian ada perkecambahan benih dan perkembangan bibit, di mana pada awal proses perkecambahan sporofit muda terutama terdiri dari daerah tematik protoderm, meristem dasar dan jaringan vaskuler, serta meristem apikal dan epikotil dan hipokotil. Jika kotiledon telah menjadi organ penyimpan, biasanya kotiledon tidak lagi mengandung jaringan meristematik. Jika mereka tetap tipis dan menjadi fotosintesis setelah perkecambahan, mereka biasanya mempertahankan potensi meristematiknya. Selama perkecambahan, biji dikotil radikula sering menjadi bagian pertama dari sporofit muda untuk memulai pertumbuhan aktif. Pada saat yang sama, jaringan provaskular mulai berdiferensiasi menjadi xilem fungsional dan floem. Kemudian ada morfogenesis bunga, di mana di antara banyak kejadian yang terjadi selama FL morfogenesis oral adalah penentuan jumlah, lokasi, dan waktu inisiasi FL bagian mulut dari tipe yang berbeda. Diferensiasi bentuk selama primordia organ dapat dikenali, peningkatan ukuran dan dalam beberapa taksa bergabung dengan primordia yang berdekatan dan pengembangan fitur khusus yang sering dikaitkan dengan penyerbukan seperti nektar, papila stigmatik, kelompok berbentuk khusus selama ontogeni, inisiasi berbagai komponen oral biasanya akropetal, sering dengan sepal muncul pertama kali, diikuti secara berurutan oleh kelopak, benang sari, dan karpel. Pada bunga angiospermae yang lebih primitif, bagian mulutnya biasanya tetap terpisah pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga dari taksa yang lebih maju secara evolusioner, bagian mulut sering menyatu. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, ada gambar A, B, C, dan E. Kemudian kita masuk pada interaksi serbuk sari putik. Eksudat pada permukaan stigma basah memfasilitasi hidrasi serbuk sari serta adesi dan perkecambahan. Pada stigma kering seperti pada Brassica oleracea telah menunjukkan bahwa lapisan butiran serbuk sari pada stigma reseptif berinteraksi dengan sel permukaan stigmatik subtending yang menimbulkan perluasan lapisan dinding luarnya dan pelonggaran matriks dinding. Terkait dengan modifikasi struktur dinding ini adalah pengambilan air, sekresi granulokrin, dan perpanjangan lapisan serbuk sari untuk membentuk kaki perekat. Kemudian
Di sini ada ketidakcocokan diri. Nah, dua jenis ketidakcocokan serbuk sari telah mengembangkan Inoangiospermae. Serbuk sari dari spesies yang berbeda dapat ditolak karena terlalu berbeda dengan spesies penerima, sedangkan serbuk sari dari tanaman yang sama atau dari spesies yang sama dapat ditolak karena secara genetik terlalu mirip dengan penerima. Mekanisme yang disebut sebagai ketidakcocokan diri yang memaksa penyerbukan silang dan pembuahan adalah penting karena menghasilkan pemeliharaan tingkat heterozigositas yang tinggi pada suatu spesies dan mencegah efek merusak pada keturunan yang sering diakibatkan oleh seleksi. Nah, di sini ada peran sitoskeleton dalam pertumbuhan tabung serbuk sari. Di daerah subapikal, organel bergerak di sepanjang tabung serbuk sari menuju ujung tabung, dan tepat di bawah ujung yang tumbuh kembali di daerah yang lebih basal melalui pusat tabung dalam proses yang dikenal sebagai aliran sitoplasma. Beberapa vesikula sekretor Golgi mengikuti jalur yang sama, tetapi banyak terakumulasi di ujung, sedangkan yang lain kembali ke daerah subapikal dan basal di mana mereka digabungkan ke dalam sistem membran tabung serbuk sari. Nah, organel serta vesikal Golgi bergerak bersama dengan mikroflamasi melalui mediasi motor pengangkut miosin. Selain pengangkutan vesikal Golgi ke ujung tabung serbuk sari yang tumbuh, pertumbuhan juga bergantung pada polimerisasi berkelanjutnya dari filamen mikroaktin yang aktin baru yang keberadaannya dipertahankan dekat dengan ujung sehingga menjamin pasokan konstan di wilayah ujung. Kemudian di sini bunga memiliki bagian diatur dalam words itu bervariasi dalam dan di antara spesies dan didukung oleh wadah. Terlihat di sini ada penampang bunga yang sempurna dari lili. Nah, bunga yang tidak sempurna memiliki satu atau yang lain dan diistilahkan berputih jika mengandung struktur reproduksi wanita atau tercemar kalau hanya struktur reproduksinya. Tumbuhan berumah tangga, artinya satu rumah tangga memiliki struktur reproduksi jantan dan betina pada tumbuhan yang sama. Bunganya mungkin sempurna atau tidak sempurna. Contoh Monoecious angio sperma dengan bunga yang tidak sempurna termasuk squash. Nah, sepal secara kolektif membentuk tempuk yang mempresentasikan lingkaran terluar bunga. Sepal berfungsi untuk melindungi bunga yang sedang berkembang dan dari pengeringan dan herbivora. Meskipun seringkali berwarna hijau, mereka berkontribusi sedikit terhadap ekonomi karbon secara keseluruhan di sebagian besar tumbuhan. Kemudian di sini ada perkembangan bunga dimulai dengan peningkatan pembelahan sel di meristem apikal dan organ inisiasi dalam urutan akropetal. Nah, perkembangan akropetal terlihat jelas saat membandingkan perkembangan kelopak dan benang sari primordia relatif satu sama lain serta dengan primordia karpel. Urutan perkembangan akropetal dicatat dalam puncak bunga perbungaan di banyak angiospermae. Jadi, bunga yang berkembang di pangkal perbuangan matang sebelumnya yang ada di tengah. Contoh berikut mencakup tahapan kepala dan Calendula officinalis. Nah, terlihat di sini gambar mikrograf pola inisiasi bunga dan perkembangan oval perbungaan kepala dan anak cilius. Dan gambar B adalah pandangan samping kepala dengan braks involucral yang dimulai secara helix. Dan gambar C terlihat menunjukkan tahap perkembangan. Kemudian di sini ada struktur reproduksi pria meningkat. Terlihat gambar ada di layar. Setelah butir serbuk sari mencapai stigma, ia berkecambah dan jika sesuai dengan stigma membentuk tabung poligen yang mampu tumbuh ke sel telur. Di bakal biji permukaan stigma menciptakan kondisi fisiologis yang optimal untuk serbuk sari yang cocok untuk berkecambah karena sekresi manis bersama dengan berbagai atraktan dan enzim dilepaskan di sepanjang permukaan. Nah, jaringan sporogenous terdiri dari banyak sel induk mikrospora. Kemudian ada pembentukan butir serbuk sari dimulai dengan mikrosporogenesis diikuti oleh mikrogametogenesis. Nah, mikrogametogenesis terdiri mitosis
terdiri dari mitosis berikutnya dan pengembangan mikrospora menjadi mikrogametofit. Nah, mikrogametofit pada gilirannya menghasilkan gamet jantan atau sel-sel sperma. Selama mikrogametogenesis, mikrospora membelah secara mitosis sekali atau lebih jarang 2 kali dan menjadi gametofit jantan atau mikrogametofit. Terlihat di sini ada gambar pembentukan butik serbusari. Kemudian bagaimana hasil mikrogametogenesis dalam pengembangan dari mikrogametofit atau butir serbuk sari. Nah, mikrospora tervakuolasi haploid mewakili fase 1 yang mengalami mitosis yang tidak sama sehingga menghasilkan butiran serbuk sari yang belum matang. Mikrogametofit yang belum matang ini terdiri dari sel vegetatif dan berbentuk lensa kecil sel generatif menempel di dinding mikrospora sehingga menimbulkan fase 2. Sel vegetatif mengalami devakuolasi pada fase 2 dan akan mengakumulasi sejumlah besar pati, minyak, dan protein cadangan pada fase 4. Nah, pada fase 3 sel generatif terpisah dari intine dan bergerak ke posisi di mana ia mengambil bentuk berbentuk gelondong dan menjadi sepenuhnya diselimuti oleh sel vegetatif sehingga menjadi sel di dalam sel sebelumnya membentuk sel sperma. Nah, fase 4 diwakili oleh butiran serbuk sari yang matang. Nah, ini juga disebut sebagai mikrogametofit yang siap untuk penyerbukan. Kemudian bagaimana struktur dinding sel butir serbuk sari perubahan selama pengembangan from mikrospor dan megatosporophyta dan kolase diendapkan dan kemudian sporopolonin dan perekat. Nah, sebelum pembentukan eksin, lapisan tipis bahan sporopolenin primordial eksin atau primaksin terbentuk di permukaan luar dari spora plasmalemma. Nah, primaksin menyajikan template untuk pola eksin saat masih dalam tetrat dan dienkapsulasi oleh kolase. File eksin mulai disimpan. Eksin sebagian besar terdiri dari sporopolenin, biopolimer hidrofobik organik kompleks yang sangat tahan terhadap degradasi. Tapetum berkontribusi pada deposisi sporopolenin ke permukaan luar eksin. Setelah terbentuknya lapisan pertama sporolenin yang mulai membentuk eksin muda, pelarutan dinding kalosik dimulai selama mikrosporogenesis. Nah, biasanya terdiri dari bagian bunga wanita. Nah, struktur reproduksi wanita biasanya terdiri dari lingkaran paling dalam dari organ mulut di angiospermae. Desain utamanya pasti pistil atau karpel memiliki stigma terminal, model memanjang dan ovarium basal yang pada gilirannya menampung sel telur, sel pusat, dan sel terkait dalam ovula tertutup. Putik adalah istilah kolektif untuk gynosium dan karenanya dapat mengandung satu atau lebih karpel. Putik adalah daun yang dimodifikasi yang disebut megasporofil yang berevolusi dan mengandung satu atau lebih bakal biji. Terlihat di gambar ini sebuah mikrograf elektron transmisi dari tetrat violet Africa Saint Paulia ionantha selama pengendapan eksin. Setiap mikrospora dienkapsulasi dalam kolase. Nah, bagaimana ovula dapat diatur dalam ovarium dalam berbagai cara. Nah, 5 jenis plasentasi dapat dibedakan sehubungan dengan posisi plasenta di dalam ovarium dan struktur gynosium di plasentasi parietal yang sering ditemukan di ovarium lokuler tunggal. Plasenta dan ovula terbentuk di sepanjang bagian tepi ovarium di tempat fusi tepi karpel. Nah, plasentasi parietal ditemukan di sebagian besar angiospermae. Penempatan aksil atau sudut di tengah ditemukan pada tanaman dengan ovarium multilokular di plasentasi basal. Ovula menempel di alasannya dan mengarah ke atas. Hal ini biasa terjadi pada tanaman seperti bunga matahari dan anyelir yang memiliki banyak bunga yang dikemas dalam satu kepala bagian luar. Terlihat di sini gambar contoh dari 5 jenis penempatan sebuah parietal.
Kemudian perkembangan megagamet dimulai dengan pembedaan sel induk megaspor dan berakhir dengan pembentukan megagametofit atau kantung embrio. Nah, dalam megasporogenesis sel induk megaspora diploid atau megasporosit mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 megaspora haploid. Ilustrasi ini menggambarkan perubahan struktural dari uvula anatrof dari set. Nah, pada 3 tahap perkembangan awal hanya 1 ovula yang berkembang di ovarium. Sebuah tahap perkembangan yang sangat mudah merupakan diferensiasi megasporosit. Seperti yang terlihat pada gambar berikut yang menunjukkan bahwa gambar B merupakan diferensiasi megasporofit. Nah, dan kemudian untuk gambar C menunjukkan bakal biji postmiostik dengan 4 megaspora. Kemudian di sini ada bagaimana pimpinan fase pasca pembuahan ke proembrio untuk pembentukan embrio dan suspensor sel di 8 yang perkembangannya dikendalikan oleh elemen sirkuit. Nah, post fertilisasi proembrio dari embriogenesis dimulai dengan zigot dan berlanjut ke embrio bersel 8. Embriogenesis dimulai dengan pembagian melintang yang tidak sama dari zigot yang menimbulkan proembrio bersel 2 yang terdiri dari sel basal besar dan sel terminal kecil. Nah, kemudian fase terakhir embriogenesis melibatkan ekspansi dan pematangan organ. Fase terakhir embriogenesis melibatkan 3 tahap. Yang pertama torpedo, tongkat jalan, dan embrio matang. Selama fase terakhir ini, embrio diberi nama sesuai dengan kemiripannya. Nah, embrio torpedo menyerupai torpedo adalah tahap yang menandai dimulainya hipokotil perpanjangan di mana hipokotil menjadi terlihat dan kotiledon terus memanjang. Seperti terlihat pada gambar di layar ini, bagaimana fase proembrio awal di dompet gembal. Sebuah bagian longitudinal melalui zigot terpolarisasi dalam vakuola mikropilar besar. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.